Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Devi Fitriana dengan NIM V1323037 Program Studi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Business Analytics. Yang pertama yaitu Linear Regression Prediction. Nanti di sini kita akan memprediksi skor dari durasi yang sudah tertera di sini. Nah, hal yang pertama yaitu kita ke coefficient of slope ini, kita masukkan rumus sama dengan lalu lines, kita blok skor yang atas sampai ke bawah, titik koma, lalu selanjutnya yang duration ini, titik koma, true, lalu setelah itu titik koma, false. Nah, selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar angkanya, hasilnya dari coefficient of slope. Lalu selanjutnya kita akan mencari coefficient of intercept. Ini langkahnya yaitu kita blok yang duration dan score ini, lalu kita ke insert untuk membuat chartnya yang scatter ini. Di sini kita add red line, linear, lalu kita centang yang display equation on chart dan juga display R-square ini. Kita ubah warnanya kontras menjadi merah. Ini kita ubah menjadi merah juga. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yaitu 67,162 ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke sini. Kita masukkan rumus sama dengan FNF4. Kita pilih coefficient of slope ini, FNF4 lagi. Kita kalikan dengan duration samping ini. Lalu kita tambahkan dengan coefficient of intercept ini. Kita klik enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah aja seperti ini. Lalu kita akan bulatkan. Jadi hasilnya seperti ini dengan durasi 3, skornya 83, durasi 8, skornya 42, dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada linear regression, hipotesis testing. Nah, di sini terdapat data dari X1, X2, X3, dan juga Y. Ini kita langsung saja ke data. Lalu kita pilih yang data analyze ini. Kita pilih regression. Nah, kita input Y-nya itu yang sini. Lalu X-nya kita blok ini. Setelah itu kita pilih labels dan new worksheet. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat output dari data yang sudah kita buat tadi. Ini kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dari yang R-square, lalu signifikan F, setelah itu yang koefisien iklan radio, digital marketing, dan juga iklan koran ini, lalu yang p-value dari tiga ini. Nah, yang pertama kita akan menginterpretasikan dari yang R-square ini. Kita merge center, wrap text, ini variabel keputusan pembelian atau Y. Dalam penelitian ini sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel
X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya sebesar 42,74% dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini. Lalu yang selanjutnya kita akan interpretasikan dari nilai signifikan F ini. Kita pilih ini. Dari tabel ANOVA, nilai signifikan F itu sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketika variabel independen dalam penelitian ini itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Lalu yang selanjutnya kita akan interpretasikan data X1, X2, dan juga X3. Nah, untuk X1 dulu, ini kita akan buat seperti ini untuk menginterpretasikannya. Yang pertama yaitu iklan radio atau X1 sama dengan variabel iklan radio atau X1 ini memiliki nilai koefisien yaitu 0,197 dan nilai p-value-nya sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan radio atau X1 ini memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Nah, lalu selanjutnya yang variabel kedua, yaitu yang digital marketing.
digital marketing atau X2 sama dengan variabel digital marketing atau X2 ini memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value-nya sebesar 0,0007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel digital marketing atau X2 ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepercayaan pelanggan atau variabel Y. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, iklan koran atau X3 sama dengan variabel iklan koran atau X3 ini memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan koran atau X3 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Nah, dari interpretasi ini kita akan rubah warnanya menjadi kuning untuk memperjelas. Di interpretasinya seperti ini. Kemudian kita beralih ke sheet 1 ini. Kita akan copy paste data ini di SPSS. Kita ganti ke number. Nah, kita akan copy, lalu
kita paste di SPSS. Kita paste di sini. Setelah itu kita ke variable view. Kita akan ganti namanya menjadi X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk labelnya kita akan beri nama iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Nah, di measure ini kita ganti menjadi scale untuk variabel X-nya. Setelah itu kita ke data view, kita ke analyze, ke regression ini kita pilih yang linear. Pada variabel keputusan pembelian ini kita masukkan ke dependent, lalu X1, X2, dan X3-nya kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik yang statistik, ini kita centang yang collinearity diagnosis, kita continue, lalu setelah itu kita pilih plots, yang variabel Y ini kita masukkan yang srecit ini, lalu untuk variabel X kita masukkan yang zpret ini. Nah, ini kita centang aja histogram dan juga normal probability plotnya. Kita continue. Setelah itu kita save. Kita centang yang unstarized ini. Lalu kita continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat output dari data yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini langsung saja kita ke model summary. Nah, di sini menunjukkan hasilnya yaitu 0,748. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel dengan keputusan pembelian. Lalu selanjutnya R-square-nya ini 0,560, yaitu menunjukkan 56% itu dipengaruhi dari variabel iklan koran, digital marketing, dan juga iklan radio, dan sisanya dipengaruhi dari variabel lain. Lalu yang selanjutnya di ANOVA ini signifikannya yaitu menunjukkan 0,051, yaitu sudah hampir mendekati. Lalu selanjutnya kita ke histogram di sini yaitu uji normalitas. Nah, di sini pada histogram ini membentuk pola yaitu pola lonceng atau gunung. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu yang selanjutnya ada normal p-plot ini. Terlihat bahwa sebaran datanya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu yang selanjutnya di sini ada data tambahan yaitu scatter plot. Di sini kita akan membuka file SPSS. Nah, di sini sudah terdapat data tambahan atau data baru dari yang tadi. Ini kita log seperti ini. Kita ke analyze, kita ke non-parametric test ini. Kita pilih yang legacy dialogs, lalu kita klik yang sampel KS ini. Nah, di sini pada underscore result ini kita pindahkan ke test variable list, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul hasil dari NPAR testnya. Di sini menunjukkan signifikan 0,198 yang lebih besar dari 0,05. Dan di one sampel ini data terdistribusi secara normal. Mungkin sekian dari linear regression hypothesis testing.
Oke, yang selanjutnya di sini ada data logistik regression binary. Di sini ada data dari H atau X1 dan juga subscribe atau Y. Nah, ini kita copy semua data di sini, lalu kita akan paste di SPSS. Lalu selanjutnya datanya kita paste di sini. Lalu kita beralih ke variabel view, kita akan ubah namanya menjadi X1 dan Y. Setelah itu desimalnya kita ganti menjadi 0 dan labelnya kita beri nama H dan juga subscribe. Di values ini yang non bagian Y ini value 0 kita beri nama no subscribe, kita add, lalu value satunya kita beri nama subscribe. Ini kita add, lalu kita klik OK. Selanjutnya di measure ini, yang variabel X1 kita ganti scale dan yang Y-nya kita ganti nominal. Selanjutnya kita beralih ke data view, kita ke analyze, lalu kita pilih yang regression. Ini kita pilih yang binary logistic. Nah, di sini X1-nya itu kita masukkan ke covariate dan yang subscribe atau Y-nya kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita pilih yang option, kita centang yang Hosmer-Limit show ini sama yang iteration history. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data yang tadi. Ini nanti kita akan interpretasikan ke Word. Nah, ini kita ke model summary. Yang ini kita copy, lalu akan kita paste ke Word. Selanjutnya kita akan pasang model summary-nya di sini. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasilnya, yaitu nilai dari nickel curl R square ini menunjukkan angka sebesar 0,228 yang berarti variabel X atau H itu mempengaruhi variabel Y atau subscribe sebesar 22,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Nah, ini merupakan interpretasi dari model summary. Lalu yang selanjutnya di sini yang Hosmer and Lemieux test ini kita akan interpretasikan. Ini kita copy terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita paste di sini. Nah, pada Hosmer and Lemieux test ini kita menggunakan hipotesis 0, yaitu data yang digunakan fit dengan model. Lalu H1 yaitu data yang digunakan tidak fit dengan model. Nah, lalu dari
Hosmer and Michelle tes ini didapatkan nilai signifikan sebesar 0,802, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan value tersebut H0 itu diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya, data yang digunakan itu fit dengan model. Nah, berikut adalah interpretasi dari Hosmer and Michelle test. Lalu yang selanjutnya, classification table ini kita akan interpretasikan ke Word. Ini kita copy terlebih dahulu. Nah, ini kita paste di sini. Lalu kita interpretasikan dari data overall percentage ini didapatkan angka sebesar 78%. Maknanya model ini memiliki tingkat akurasi dalam prediksi sebesar 78%. Nah, ini merupakan interpretasi dari classification tabel. Lalu yang terakhir kita akan interpretasikan dari yang variable in the equation ini. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di sini. Kita akan interpretasikan yaitu variabel X atau H ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai p-value-nya atau signifikannya sebesar 0,019, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau H ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau subscribe. Ini merupakan interpretasi dari variables in the equation. Lalu yang terakhir di sini ada machine learning. Nah, di sini kita akan mencari tahu apakah IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, math, dan Aldi Tahir itu berpengaruh terhadap performa. Dan juga kita akan memprediksi calon karyawan dengan performa yang tertinggi. Nah, di sini kita masuk ke analyze, kita pilih yang neural networks ini.
kita klik yang multi-layer perceptron. Nah, di sini yang performa ini kita masukkan ke dependent, lalu sisanya ini kita masukkan ke covariates. Nah, lalu di partition ini di sini memberikan informasi. Lalu setelahnya arsitektur ini kita lewati, training juga kita lewati, lalu kita ke output. Nah, di output ini kita klik yang independent variable importance analyze. Ini untuk mengetahui variabel yang paling penting. Lalu kita yang save ini, kita ke save prediction value, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari data yang tadi. Di sini ada case processing summary. Di sini itu memberitahu jumlah data yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita beralih ke model summary. Nah, di sini terdapat persen incorrect prediction sebesar 34,3% dan juga 53,3%. Ini hasilnya masih lebih dari 30% yang artinya masih banyak kesalahan prediksi. Lalu selanjutnya kita ke independent variable important. Nah, di sini terdapat nilai, yaitu semakin besar angkanya, maka semakin penting variabelnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke diagram yang di bawahnya. Di sini terdapat urutan yang paling penting itu ada IQ, lalu pengalaman kerja, teliti, personality, Aldi Taher, math, gender, dan yang terakhir itu gelar. Lalu selanjutnya kita kembali ke data view yang tadi. Nah, di sini sudah terdapat data baru karena data yang tadi masih banyak kesalahan dan kita akan memperbaikinya dengan membuang variabel yang tidak penting. Ini kita pergi ke analyze, neural networks, multiplier perceptron. Nah, ini ke variables kita akan membuang data yang tidak penting. Personality ini, lalu gelar, lalu math, dan yang terakhir Aldi Taher. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari data yang baru. Kita ke model summary. Di sini persen incorrect prediction-nya menunjukkan angka sebesar 19,7% dan 25%. Angka ini di bawah 30 yang artinya masih bagus. Lalu selanjutnya kita ke independent variable importance. Di sini menunjukkan variabel yang IQ dan pengalaman kerja saja. Lalu selanjutnya kita beralih ke data view yang tadi untuk melihat variabel yang baru. Nah, di sini sudah muncul variabel yang baru. Di sini kita bisa melihat performa mana yang paling tinggi. Kita akan melihat dari yang urutan 101 sampai dengan 115. Di sini urutan 114 dan juga 115 itu menunjukkan performa yang paling tinggi. Jadi kalau mau rekrut karyawan baru, bisa di nomor 114 atau 115. Sekian materi dari Business Analytics. Terima kasih.